Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi Meli dengan pelajaran matematika pada kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Oke, selamat bergabung untuk kelas 9D yang baru. Kali ini Umi ajar ya. Kita perkenalan dulu. Oke, nama lengkap Umi Meli Silviani, biasa dipanggil Umi Meli, mengajar kelas 9 ya. Nah ini ya untuk kelas 9D yang baru, kita belum bertatap muka, Umi juga belum kenal ya. Oke, selamat datang kembali untuk kelas 9E. 9E kali ini kembali diajar oleh Umi. Dan sedangkan untuk 9M, 9G, 9BRA dan 9BRB sudah dari tahun kemarin ya. Sekarang lanjut lagi. Oke, kali ini kita akan mulai masuk bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada bagian bab ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat bilangan bulat, bentuk akar, dan bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama, bilangan berpangkat bilangan bulat. Ini ada yang akan kita pelajari, langsung aja ya. Kita ke pengertian perpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan sebanyak N faktor. A pangkat N itu dibaca A pangkat N itu dibaca A pangkat N ini dibaca A pangkat N ya. A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Contoh soal, langsung kita ke contoh soal aja biar cepat ya. Umi gak akan ribet-ribet ya menjelaskan di sini. Kita cari yang penting-pentingnya aja. Saatnya di sini cukup banyak, tapi tidak semua kita bahas. Kita lihat yang penting-pentingnya saja ya untuk kalian latihan biar lebih paham. Langsung ke contoh soal. Nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Ini soalnya, kita lihat jawabannya. Yang pertama, 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikalikan 3, hasilnya 9. 4 pangkat 3 artinya 4 dikali 4 dikali 4, 4-nya ada 3. Kenapa? Karena pangkatnya 3. Kalau ini 3-nya ada 2. Kenapa? Karena 3 dipangkatkan 2, pangkatnya 2. Jadi perkalian ini tergantung banyak pangkatnya ya. Kalau pangkatnya 5 ya berarti kalian tulis 4-nya sebanyak 5 kali. Kalau 4 pangkat 10 berarti 4-nya adalah 10 kali ya. Sama dengan 64. Kemudian yang C, min 2 pangkat 5 itu kita kalikan min 2 sebanyak 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena pangkatnya 5. Kita kalikan semua, maka hasilnya adalah negatif 32. Kenapa negatif? Masih ingat kan ya bilangan bulat? Kalau negatif dikalikan negatif itu hasilnya positif. Positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif, positif, positif kali negatif, negatif. Maka ujungnya negatif. Sementara yang D kita lihat, negatif 6 dipangkatkan 4. Nah, kita kalikan negatif 6-nya sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena pangkatnya ada 4. Kalau pangkatnya 2 berarti cukup sampai 2. Kalau pangkatnya 5, negatif 6-nya kalian tulis sampai 5 kali. Paham ya? Oke, kita kalikan, ternyata hasilnya positif. Loh, kok yang atas negatif, yang bawah positif? Kenapa? Kita lihat. Negatif kali negatif apa? Positif. Positif kali negatif? Negatif. Negatif kali negatif? Positif. Maka hasil akhirnya adalah positif. Untuk mudahnya, kita lihat. Kalau pangkatnya itu ganjil, itu berapapun ya, misalkan 3. Berapa lagi yang ganjil? 7, 9, 11. Nah ini hasil akhirnya pasti negatif. Kalian nggak usah ngitung lagi negatif kali negatif, negatif kali negatif lagi gitu kan ya. Nggak usah. Lihat aja kalau di sini ganjil berarti hasilnya negatif. Sedangkan kalau di sini genap maka hasilnya selalu positif. Itu selalu hasilnya positif ya. Oke ya. Kemudian yang kedua.
Bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0 akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi intinya adalah semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. 10 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. 1000 dipangkatkan 0 juga hasilnya 1. Pokoknya semua bilangan itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, yang B, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Caranya adalah ini, A pangkatkan N itu akan berubah N-nya positif jika kita tambahkan aja 1 per, ya, maka A-nya tetap, N-nya berubah jadi positif. Kalau berbentuk pecahan, A per B dipangkatkan negatif N, maka ini negatif N-nya akan berubah jadi positif. Caranya adalah cukup dibalik saja, A per B jadi B per A. Otomatis pangkatnya akan berubah sendiri jadi positif. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan hasilnya 3 pangkat 0. Yang kedua adalah negatif 2 pangkat 0. Nah, tadi ingat nggak? 3 pangkat 0 berapa? Nah, ingat ya, semua angka kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ini masih ada soal lagi. Kita lihat jawabannya. Nah, ya, yang A ini 3 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ini juga sama, min 2 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Pokoknya berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, selanjutnya, nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, yang tadi ya, bagaimana kalau 3 pangkat negatif 2, ini Umi perlu pakai kurung ya, harusnya kurung. 3 dipangkatkan negatif 2 itu berapa hasilnya? Kita lihat jawabannya. Nah, ternyata 3 pangkat negatif 2 itu negatifnya bisa jadi positif kalau kita tambahkan saja 1 per 3 pangkat 2. Oke, satunya tetap. Kemudian 3 pangkat 2-nya kita hitung. Berapa 3 pangkat 2? 6. Salah. Kalian pasti biasa ya, 3 pangkat 2 itu 6. Dari mana? 3 kali 2, Mi. Bukan. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi 3 pangkat negatif 2 itu ternyata hasilnya adalah 1 per 9. Sampai di sini paham? Kita lanjut. Negatif 2 dipangkatkan negatif 3. Itu apa hasilnya? Kita lihat. Nah, ini ya. Negatif 2 itu kan bilangan pokok, dia tidak berubah, tetap negatif 2. Oh, ini maaf, bukan positif ya, ini harusnya negatif. Negatif 3. Negatif 2 dipangkatkan negatif 3, itu hasilnya adalah 1 per negatif 2 pangkat 3. Nah, ini salah ya, ini harusnya negatif, bukan positif 3. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini yang tadi ya. Negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 nya dikalikan sebanyak 3 kali. Yang satunya tetap tidak diapa-apakan. Oke, menghasilkan 1 per negatif 8. Dari mana negatif 8? Negatif 2 kali negatif 2. Positif 4. Positif 4 dikali negatif 2. Negatif 8 ya. Oke, lanjut. Kita ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Untuk A dan B bilangan real, B tidak sama dengan 0 dan Mn bilangan rasional, berlaku sifat-sifat berikut. Nah, ini sifat-sifatnya. Jika A dikalikan jika A dipangkatkan M dikalikan A pangkat N, ini A-nya tetap ya. M dan N-nya kita jumlahkan. Artinya di sini kalau perkalian pangkat ya, itu cukup kita jumlahkan saja pangkatnya. Dengan syarat adalah bilangan pokoknya sama.
Ini sama-sama A. Jadi kalau ini B nggak bisa, ini harus sama, angkanya sama ya. Kalau pangkatnya beda tinggal dijumlahkan, syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Begitu juga yang B, pembagian A dipangkatkan M dibagi A dipangkatkan N, itu kita cukup kurangi pangkatnya saja, M dikurangi N. Oke, yang ketiga, A dipangkatkan M dipangkatkan lagi N. Nah ini pangkat ketemu pangkat, maka kita kalikan pangkatnya, M dikalikan N. Yang keempat, sifat yang keempat, A dipangkatkan M dikalikan B dipangkatkan M. Nah ini tadi bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Bilangan pokok berbeda bisa, asalkan pangkatnya sama, maka A kali B dipangkatkan M. Kalau pembagian A pangkat M dibagi B pangkat M, ini juga menghasilkan A pangkat M per B pangkat M. Ini sebenarnya kalau kalian bingung, kalian bisa dibuka buku paketnya ya, halaman awal itu mempelajari tentang sifat-sifat ini. Kalian bisa lebih jelas, di situ ada contoh soalnya. Umi hanya sekilas menjelaskan saja ya. Kita lihat contoh soal berikut. Nah ini contohnya, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 ya, dan seterusnya. Kita lihat. Salah jawabannya. Ini ya tadi soalnya, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 hasilnya adalah 2 pangkat 8. Nah dari mana 8? Ada yang tahu? Ya betul, dari 3 ditambah 5. Loh Mi kenapa ditambah? Nah tadi kembali ke sifat-sifat yang tadi ya. Sifat-sifat yang tadi yang mana? Nah ini kalau perkalian itu ditambah ya, kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurang. Oke, kita kembali lagi. Negatif pangkat 2 dikali negatif pangkat 4. Maaf ya, selingan ada iklan dulu. Oke, lanjut lagi. Negatif 3 dipangkatkan 2 dikali negatif 3 dipangkatkan 4. Ini hasilnya negatif pangkat 6. Dari mana 6? Oh ya, mohon maaf, ini pangkat ya, bukan kali. Oke, dari mana 6? Ya betul, 2 ditambahkan 4 hasilnya 6. Jadi min 3 dipangkatkan 6. Oke, yang C adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Hasilnya 5 pangkat 6. Dari mana 6? Dari 2 dikali 3. Selanjutnya negatif 3 dipangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Kita cukup mengalihkan pangkatnya, 3 kali 2 6. Yang E 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2, hasilnya adalah 5 pangkat 6. Dari mana 5 pangkat 6? Ya 8 dikurangi 2, karena ini pembagian. Kalau pembagian cukup dikurangi pangkatnya saja, maka menghasilkan 5 pangkat 6. Ini juga pembagian, masih sama ya, kita cukup mengurangi pangkatnya saja. 5 dikurangi 3, 2. Kalau nggak salah ini kalian sudah belajar di kelas 7 deh ya, tentang pangkat ini. Nah iya, ini pemantapan saja sebenarnya ya, pengulangan. Oke, persamaan pangkat sederhana. Nah ini nggak usah dibaca deh, pusing ya. Lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai N pada persamaan berikut. 2 pangkat N sama dengan 32. Berapakah nilai N? Yang kedua, 1/2 pangkat N negatif 1 sama dengan 4. Berapa hasilnya? Oke, kita lihat rekamannya. Nah ini ya, 2 pangkat N sama dengan 32. Kelihatan nggak? Tipis ya. Nah itu 32 nya dirubah jadi 2 pangkat 5, maka N nya adalah 5. Yang B 1/2, nah ini agak susah nih,
pangkat N negatif 1 sama dengan 4. Itu caranya adalah tulis lagi. 1/2 dirubah jadi 2 pangkat negatif 1 ya, dikali pangkat N-1 2 pangkat 2 pangkat min N plus 1 sama dengan 2 pangkat 2. Nah itu kan pangkatnya tinggal di 2 negatif N. Aduh maaf ya, itu 2 kurang 1 karena dia pindah ruas ya, 1 jadi ke sebelah kanan. Nah itu N sama dengan negatif 1 begitu. Oke, kita lanjut ke bentuk akar. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, untuk materi hari ini mungkin terlalu panjang lebar. Jadi hari ini kita hanya sampai pangkat. Untuk akar kalian bisa pelajari dulu. Nah, di sini ada banyak ya. Tidak akan menjelaskan dulu. Ini bisa kalian pelajari. Kalau ada yang kurang paham kalian bisa tanyakan, boleh via Japri ya. Ini yang mau belajar saja dulu karena terlalu banyak kalau dijelaskan sekarang. Nah ini ya, kita lihat saja sekilas tuh. Oke, operasi aljabar bentuk akar. Nah ini gampang sih kalau kalian pelajari, sebenarnya tinggal dilihat saja. Oke ya. Oke, biar cepat saja. Nah ini nanti deh, tidak harus semua dipelajari ya, kalian cukup yang penting-pentingnya saja. Oke, terima kasih, sekian dari Umi. Nanti kita sambung lagi untuk pangkat untuk akarnya ya. Oke, semoga paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.